Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Widayani. Saya mahasiswi semester 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen dari Universitas Esa Unggul, Kampus Harapan Indah Bekasi. Dengan nomor induk mahasiswa 202101010392. Pada kesempatan kali ini, saya mengangkat tema bahasan yakni komunikasi bisnis. Seperti yang kita ketahui, dalam melancarkan kegiatan bisnis diperlukannya komunikasi yang baik dalam membangun hubungan dengan rekan bisnis, bukan? Karena kegiatan bisnis ini perlu melibatkan seluruh elemen dalam lingkup bisnis, maka komunikasi dalam kegiatan bisnis adalah kunci utama terkait dengan perkembangan kesuksesan bisnis tersebut. Jadi, apa itu komunikasi bisnis? Secara etimologis, komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communicare, yang berarti menyampaikan. Namun, dalam kegiatan bisnis sendiri, komunikasi bisnis diartikan sebagai suatu proses kegiatan penyampaian kata atau pesan atau informasi yang mengandung arti dari satu pihak kepada pihak lain dalam usaha untuk mendapatkan saling pengertian, yang pula dimaksudkan agar dapat dipahami oleh semua pihak. Terdapat unsur-unsur yang mempengaruhi komunikasi bisnis, ialah komunikator, orang yang menyampaikan pesan, komunikan, orang yang menerima pesan, pesan, berita, atau pesan yang disampaikan oleh komunikator, media, alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan, kemudian respon atau tanggapan, yaitu tanggapan dari pihak komunikan terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator. Jenis-jenis respon atau tanggapan pun beragam, mulai dari respon zero feedback, yaitu respon yang diberikan tidak dapat dimengerti oleh komunikator. Kemudian ada positive feedback, yaitu respon yang diberikan bersifat positif sehingga komunikan bersedia berpartisipasi memenuhi ajakan komunikator. Kemudian ada respon neutral feedback, di mana respon bersifat netral dalam artian tanggapan yang diberikan tidak memihak kepada komunikan ataupun komunikator. Dan yang terakhir ada respon negatif feedback, yaitu respon yang diberikan bersifat merugikan ataupun memojokkan komunikator. Adapun tujuan dari komunikasi bisnis ialah menginformasikan pesan atau warta atau berita kepada pihak lain, kemudian memberikan persuasi atau pengaruh yang dapat meyakinkan pihak lain, serta membangun kolaborasi juga relasi bisnis. Proses komunikasi memiliki bentuk bermacam-macam, di antaranya yaitu komunikasi satu arah yang berlangsung dari satu pihak saja tanpa mendapatkan respon dari komunikan. Kemudian ada komunikasi dua arah yang berlangsung antara dua pihak dan disertai timbal balik antara komunikan juga komunikator. Komunikasi dua arah ini terdiri dari komunikasi vertikal, yaitu komunikasi yang berlangsung dari atas ke bawah ataupun sebaliknya, seperti halnya komunikasi antara pimpinan dengan anggotanya. Kemudian ada komunikasi horizontal. Komunikasi ini berlangsung ketika komunikan serta komunikator memiliki kedudukan yang sama, seperti sesama pemula bisnis. Dan komunikasi diagonal yang berlangsung apabila komunikan dan komunikator memiliki kedudukan yang berbeda. Proses yang terakhir ialah proses komunikasi ke segala arah, berlangsung dari berbagai komunikator dan komunikan yang saling berinteraksi, seperti pada saat berlangsungnya acara tertentu ataupun pidato dengan banyaknya komunikan. Dalam komunikasi bisnis, komunikasi tidak selalu berjalan dengan baik. Agar dapat tercapainya tujuan komunikasi bisnis yang baik, maka diperlukannya faktor pendukung komunikasi bisnis seperti kecakapan, sikap yang sopan serta santun, pengetahuan yang luas, keadaan fisik, serta sistem sosial baik berlaku untuk komunikator maupun komunikannya. Sementara faktor penghambat yang dapat mempengaruhi kesuksesan dalam berkomunikasi bisnis ialah kurangnya kecakapan, kurang pengetahuan, kesalah pemilihan bahasa, serta prasangka-prasangka yang tidak beralasan.
Untuk mencapai tujuan dari komunikasi bisnis yang baik, maka diperlukannya pula penyampaian komunikasi yang efektif. Tahukah kamu bagaimana membangun komunikasi bisnis yang efektif? Berikut 6 tips membangun komunikasi yang efektif. Yang pertama, bersikap humble atau ramah kepada pihak lain, serta berbicara dengan to the point agar mudah dipahami oleh pihak terkait. Yang kedua, menyampaikan pesan secara singkat dan tepat agar lebih efisien dan tidak membosankan. Yang ketiga, perhatikan bahasa tubuh dan kontak mata pada saat berkomunikasi kepada komunikan atau komunikator. Ini dapat menggambarkan diri kita sebagai pendengar atau narasumber yang baik. Yang keempat, menggunakan bahasa yang sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungannya. Jangan menggunakan bahasa daerah atau sehari-hari ataupun bahasa yang sulit dimengerti oleh pihak lain. Yang kelima, memberikan kesempatan lawan bicara untuk menanggapi pembicaraan yang dinilai menghargai respon atau tanggapan yang diberikan. Tips yang keenam ialah perhatikan intonasi dan tata bahasa yang tepat seperti tidak bertele-tele, jangan terlalu banyak tertawa, serta sikap tidak menjawab pertanyaan yang nantinya dinilai sangat tidak baik karena telah diasumsikan dari kurangnya rasa menghargai dari pihak tersebut. Baik, jadi kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang telah saya bahas kali ini ialah pengertian dari komunikasi bisnis, yaitu suatu proses kegiatan penyampaian warta atau pesan atau informasi yang mengandung arti dari satu pihak kepada pihak lain dalam usaha untuk mendapatkan saling pengertian yang pula dimaksudkan agar dapat dipahami oleh semua pihak. Kemudian terdapat unsur-unsur dalam berkomunikasi bisnis seperti komunikan, komunikator, pesan, media, juga respon dalam berkomunikasi. Adapun respon dari komunikasi bisnis beragam seperti zero feedback, positive feedback, neutral feedback, dan negative feedback. Lalu ada pula tujuan dari komunikasi bisnis antara lain tujuan informatif, tujuan persuasif, juga tujuan kolaboratif. Sementara itu, dalam komunikasi bisnis terdapat beberapa macam proses seperti proses komunikasi satu arah, proses komunikasi dua arah, dan proses komunikasi ke segala arah. Komunikasi bisnis ini juga ditunjang dengan beberapa faktor, yakni faktor pendukung serta faktor penghambat keberhasilan dalam komunikasi bisnis. Untuk mencapai keberhasilan komunikasi dalam berbisnis, telah disampaikan pula 6 tips yang dapat membangun komunikasi yang efektif dengan harapan tercapainya keberhasilan dalam komunikasi bisnis. Sekian pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Saya berharap materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua yang sudah menyimak pembahasan materi ini sampai tuntas. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.